السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Menunjukkan hebatnya Allah. Apa itu? Ia membuat atau menghalangimu, atau dia menciptakan tabir antara engkau dan dia, bima laysa bimawjudin ma. Sedangkan hijab itu sendiri tidak ada pada dia. Hijab itu ada pada kamu, itu maksudnya. Allah itu tidak pernah terhalang. Yang terhalang siapa? Hamba. Allah itu tidak pernah jauh, yang merasa jauh. Allah tidak pernah yang merasa jauh, hamba. Ini dingin ya. Dekatnya Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dari yang dekat dari urat nadi. Itu ungkapan yang menunjukkan bahwa dia aqrab ilaina mimma alimna. Dia lebih dekat kepada kita daripada yang kita tahu. Maka saya sering mencontohkan, mulai dari uban, mulai dari kita punya jerawat, punya kulit, tuh alisnya udah berubah, Pak. Nggak ngerasa kan? Nggak buat juga kan? Siapa yang buat? Dekat sekali. Nggak ada bagian di tubuh ini kecuali semua diatur Subhanahu wa ta'ala. Kejadian kita sebenarnya memang sudah diatur ya. Kita tunggu saja time yang baik darinya. Sebelum Allah menciptakan alam, Allah gimana? Sendiri ya? Allah sendiri? Sekarang berdua atau sendiri? Yang bilang dua musyrik. Ya. Bahkan alam ini, kita ini pancaran objek dari kunnya. Kun itu keluar daripada kudrah dan iradah. Ya, masih ingat ya? Jadi Allah ketika berkehendak, maka kehendaknya keluar kalam kun. Jadi kita ini kun. Kudrah iradah itu sifat Allah. Efek dari kun itu namanya fi'il Allah, perbuatan Allah. Maka kita ini perbuatan Allah. Jadi sedekat apa kita kepada Allah? Sedekat perbuatan kepada yang berbuat. Ya, pusing deh ya. Ini masuk ke bab ma'rifat ya. Jadi emang bahasanya begini. Maka Imam Ibnu Ayyad ya, Ibnu Ayyad di sini menukil ayat kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu pasti binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajah Allah itu, nah ini bukan tauhid yang versi luar sana. Maknanya berbeda. Wajah Allah, wajah itu artinya menghadap. Apabila Allah menghadap ke wajahnya disebut uluhiyah. Apa yang ada pada zatnya? Keesaan. Allah Maha Esa. Lalu wajah Allah pada makhluknya itu namanya ciptaan. Maka ciptaan ini yang tidak menghadap kepada Allah, dia akan binasa. Walaupun sekarang dia misalnya jadi orang hebat, tapi jika dia tidak berhadap kepada Allah, dia akan hancur. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Boleh diartikan yang menghadap kepadanya. Kita sholat, tapi kalbu kita nggak connect kepada Allah, itu sholat habis nanti. Gitu maksudnya ya. Ketika kita sedekah lalu tidak menganggap sedekah ini hartamu ya Allah,
rezeki darimu, maka aku kembalikan kepada hambamu. Itu langsung dia kekal. Sederhana ya? Sederhana penjabarannya. Apalagi zikir. Bapak zikir pengen sakti atau ingin mendekat kepada yang maha sakti? Kalau ingin mendekat langsung dia kekal. Berarti zikirnya dihadapkan kepada wajahnya, wajah rububiyahnya. Jadi rububiyah itu adalah menghadapnya makhluk kepada sang khalik. Itu disebut wajah rububiyah, ya. Maka makhluk yang menghadapkan hatinya kepada Allah, menghadapkan ruhnya kepada Allah, Allah akan kekalkan dia dengan nikmat surga, khalidina fiha, ya. Di dalam Sahih Bukhari itu, Sahih Muslim juga ada sebuah riwayat Nabi pernah bersyair dengan syair-syairnya orang-orang dahulu. Jadi Nabi ini suka bersyair. Jadi kalau orang sekarang berdendang lah. Kata beliau, asdaqu baitin qalatis syu'ara. Bait-bait syair yang bagus, yang terbaik, yang dikalamkan syu'ara, itu kalam labid. Apa kata labid? Ala kullu syai' ma khalallahu batil. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu batil. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu batil. Maka niat kita benar apa enggak? Kalau emang karena Allah, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam kullu syai'in ma khalallahu batil. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah batil. Ini diartikan oleh Imam Ibn Arabi dengan wahdatul wujud. Dan banyak ulama salah faham di situ. Karena tidak semua ulama itu mengalami pengalaman ruhani. Seperti Ibn Taimiyah, dia mengatakan Ibn Arabi itu sesat karena mengatakan bahwa Allah bersatu dengan alam. Ya, itu keliru. Ibn Arabi nggak ngomong gitu. Ibn Arabi ngomong wujud yang hakiki cuma wujud Allah. Wujud hakiki itu wujud yang mana dia ada dengan dirinya sendiri. Kita lahir aja dilahirin, enggak? Allah enggak. Lam yalid walam yulad. Ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Segala sesuatu selain Allah batil. Maka di mana saja, apa saja yang di dalamnya tidak ada nama Allah, dia batil. Kita ngaji begini niatnya kak karena Allah, langsung sia-sia. Batil artinya sia-sia, doi, ya, langsung sia-sia. Jadi semoga Allah luruskan niat kita semua, termasuk niat saya juga ya. Bapak bangun masjid, kalau karena Allah, di saat bangun Allah bangun di surga, gitu. Ngurus masjid sama, saat ngurus masjid tulus, maka Allah uruskan urusan kita di sana. Insya Allah. Maka jangan baper ngurus masjid ya. Imam Abul Hasan Syadzili pernah ngomong begini, inna lananzur ila Allahi bi basaril imani wal iqam. Kita memandang kepada Allah dengan pandangan iman dan yakin. Maka kita nggak perlu dalil. Jadi orang yang minta dalil, bukti, berarti dia kurang percaya kepada Allah. Nastadillu bihi 'alal khalq. Hal fil wujudi syai'un siwal wahidil haqq. Fala narahu in kana walubda fanarahum kal haba fil hawa in fattashtahum lam tajidhum syai'a. Masa makhluk dijadikan bukti adanya khalik? Ya, ini versi ahli tasawuf. Ya, kita boleh garis ya. Ahli kalam atau ahli akidah disebut dengan mutakallimin ya. Mutakallimin.
kalam. Atau orang-orang yang sibuk dengan dalil-dalil, ini sama aja, mau aliran Asy'ariyah, mau aliran Ibnu Taimiyah, sama. Mereka membutuhkan dalil. Dalil itu ada dalil teks, ada dalil alam atau ciptaan. Mana dalil ada Allah? Qul huwallahu ahad. Itu teks. Ayat sekian orang sekian. Lalu ada orang berdalil dengan ciptaan. Apa bukti ada Allah? Apa bukti ada Allah? Ada ciptaan. Ini versi mutakal. Jadi dia kemudian mengatakan karena ada ciptaan berarti ada Allah yang mencipta. Versi siapa? Oke. Kalau ahlul azwaq atau orang ihsan, ahli ihsan, nggak begitu. Allah lah dalil bahwa diri. Apa dalil Allah ada? Allah itu sendiri. Apa bukti madu itu enak? Cobain aja sendiri. Gitu. Nggak perlu pakai dalil gula, gitu, nggak perlu. Apa bukti bahwa air senang apa? Kias. Buat kias-kias di sini. Dan Allah memang mengajarkannya, membolehkannya. Ya, boleh kita berdalil dengan kias. Allah kan nyuruh. Gitu. Lokana fihima, apa? Seandainya di dalam pada langit dan bumi itu ada lebih dari satu Tuhan atau ada dua Tuhan, maka dia akan rusak, misalnya gitu. Nah, ini bentuk-bentuk silogisme yang Allah buat di Quran. Jadi apa bukti Allah ada? Ya Allah itu sendiri. Nggak perlu pakai. Nah, kita mau, misalnya bapak-bapak ini mau ngelamar seseorang, nanya, ini orang baik nggak sih? Karena kita nggak dekat sama dia, nggak menyaksikan, kita minta tolong orang bercerita. Berarti kita cari dalil. Kalau udah ketemu orangnya gimana? Nggak perlu tanya orang lagi, ya, benar nggak? Fa'aghnana dzalika 'anid dalil wal burhan. Ya, karena kami percaya kepada Allah, karena Allah itu sendiri, nggak perlu pakai bukti. Itu maksudnya. Bagi beliau, alam semesta ini bukan bukti Allah ada. Justru karena Allah adalah alam ini ada. Dibalik. Ya. Bukti punya nyawa, badan bergerak, punya ruh, itu kata orang ahli kalam. Kalau ahli ihsan enggak, kamu hidup itu karena si nyawa itu, karena ruh itu. Itu maksudnya, ya. Wa qala aidan radhiyallahu ta'ala anhu قوي عليه الشهود مرة فسألت ويستر ذلك عني فقيل لو سألت ما سأله موسى كلمه وعيسى روحه ومحمد صفيه صلى الله عليه وسلم لم يفعل لكن سأله أن يقويك فسألته فقواني. Ya. Imam Athaillah ini pernah mengalami ihsan. Apa arti ihsan? Merasa memandang Allah. Lalu dia berdoa, ya Allah, aku tidak kuat, maka tutuplah, hijablah aku dari melihat ini. Maka ada yang berkata, ambisi, ya, menginginkan sesuatu yang enggak pantas kita inginkan, itu namanya nafsu. Ya. Nah, ini banyak hari ini. Ya. Saya dari kecil saya belajar zikir, belajar tarekat, itu banyak yang nafsu, pengen jadi mursyid. Padahal tahu dia jadi mursyid itu berat. Ketahuannya itu cuma di kolbu, tapi pikirannya enggak, nafsunya enggak. Orang-orang yang menginginkan sesuatu sebelum saatnya,
itu berarti dia tidak meninggalkan kejahilan. Misalnya gini, orang yang ingin memetik pisang sebelum matang rasanya enak nggak? Kira-kira begitu. Orang yang ingin menjual pisangnya sebelum matang sama dengan orang yang belum pantas menjadi guru terus jadi guru. Guru di atasnya mursyid, belum saatnya dia jadi mursyid, dia mengklaim dirinya jadi mursyid misalnya. Maka nanti buah yang dia berikan kepada murid-muridnya itu rasanya sepet pasti. Ini yang ngomong bukan saya teringat kalam Sidi Abdullah Umari yang dijelaskan ulang oleh Syekh Zakaria Al-Halabi, ya, kawan dari guru saya Kiai Ahmad Marwazi. Dan perlu diketahui, jadi mursyid gak jadi mursyid bukan masalah umur, tapi masalah pengalaman rohani, ya. Mau lama tapi pengalamannya dikit dan tidak ada kedewasaan rohani, ini kan ciri-ciri orang bukan nggak dewasa. Ciri-ciri orang tidak dewasa, childish secara rohani, jadi dia badannya tua tapi rohaninya masih bocah, masih anak-anak. Dia menginginkanmu istijabah doa sebelum saatnya, ingin mendapatkan keterangan sebelum saatnya. Coba lihat yang belum umurnya, pernah nggak? Dulu pernah anak-anak nggak? Pernah nggak minta ke orang tua sesuatu yang bukan umuran kita? Beneran? Antum waktu kecil ingat nggak? Minta sesuatu itu bukan umuran kita seharusnya. Takut galak orang tua. Kalau saya sering dulu minta sesuatu yang sebenarnya itu belum umur saya minta. Nah, tapi dikasih tahu ini belum, itu orang gede, kita paham. Anak kecil ini kan ada tipe yang bisa dibilangin, ada yang nggak bisa dibilangin. Nah, ini banyak kali nih orang-orang nggak sabar, nggak sabar dengan kondisinya. Yang pengen menikah sebelum saatnya, pengen punya anak sebelum dikasih, akhirnya jadi ya, yang belum dapat anak ya sudahlah, berarti memang antum belum jatah dapat anak, selesai itu, ya. Sederhana sekali. Hikmah yang ke-18, berapa di situ? 25. Di kitab saya 18 ya. Yang panjang tadi digabung. Ihalatukal a'mala ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Ya, 26 di situ ya. Ciri-ciri orang, kalau bahasa Jawanya apa? Goblok. Kalau bahasa sini apa? Bodoh, jahil, ya, PA. Wah, itu bahasa ente tuh. Cum. Ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Engkau menunda-nunda satu amal padahal ada waktu yang luang. Itu ciri-ciri ru'unat an-nafs, kekacauan, kebodohan. Kalau bahasa kasar itu kegoblokan. Ya, an-nafs, jiwa. Tanda, kalau bahasa saya, ini tanda jiwamu labil. Waktu kosong malah dia biarkan. Nanti ketika sibuk berandai-andai. Coba kalau luang, dikasihlah luang WFH. Bener? Tapi sama aja. Waktu yang paling berharga untuk kita sekarang adalah waktu dunia. Ini Bapak nafas nih sekarang, ini waktu paling bahagia, paling berharga, qimah, ya, qimah aliyah. Kenapa kita sebut begitu? Karena
ketika orang nanti masuk kubur, dia nggak sadar tahu-tahu dia dikubur, nggak sadar tahu-tahu masuk kubur. Biasanya kan main handphone sambil nonton, pas bangun TV-nya kok nggak ada, nyari-nyari TV, nyari-nyari YouTube. Ketika itu terjadi, dia masih panik, tergantung kepanikannya seperti apa. Makanya biasakan bangun tidur itu langsung nyebut nama Allah. Gimana caranya? Sebelum tidur sebut nama Allah, maka setelah tidur kita akan menyebut nama Allah. Kalau dosa, semua kita kan dosa, nggak usah pikirkan itu ya. Kembali saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat masuk ke alam kubur itu, di situ dia sadar, ya Allah, farji'na na'mal sholihan. Barang sebentar saja tolong kembalikan aku. Berarti waktu yang ada sekarang ini yang disebut berharga faragh. Jadi ketika beliau mengatakan ihalatukal a'mal, kamu menunda amalmu saat kamu masih bisa nafas di sini, masih bisa hidup di dunia, ini pertanda jiwamu kacau, jiwamu tidak dewasa. Jadi nggak ada cerita lagi ya. Malam nanti sudah harus witir minimal ya, tahajud lah kalau bisa. Kalau ketinggalan qadha, nggak ada cerita lagi ya. Harus mulai kemudian beramal yang banyak. Dan amal yang paling bagus amal qalbu. Amal qalbu ada dua, ngaji dan membuang sesuatu yang buruk dari qalbu. Dua aja amal qalbu. Ini amal paling mahal ya, yang membuat kita bisa bahagia di dunia kalau kita mentalak dunia. Jadi dunia itu baru bahagia kita kalau kita mentalaknya di qalbu, bukan di fisik Pak. Kita masih makan minum masih bagian dunia ya. Maka orang-orang yang melalaikan masa-masa di dunia ini, itulah orang yang paling kacau jiwanya, paling labil jiwanya. Nah, masih dapatlah satu lagi ya. Satu apa dua lagi nih? La tatlub minhu ay yukhrijaka min halatin yasta'milaka fi ma siwa. Falau aradaka lista'malaka min ghairi ikhraj. Ini orang ngeluh, ya Allah, kapan saya khusyuk? Pernah gitu enggak? Ya Allah, kapan? Banyak kan kapannya? Benar? Nah, apa jawaban Ibnu Thailah? Nih, kamu pahami. La tatlub minhu. Jangan kamu minta darinya kapan dia akan memindahkanmu dari satu hal ke hal yang lain. Karena jika dia mau, belum kamu mau, kau sudah pindah. Gitu. Itu maksudnya. Sebelum engkau mau, Allah akan pindahkan dirimu. Falau aradaka malaka min ikhraj, tanpa perlu kemudian terjadi ujian-ujian berat. Ya. Wali-wali Allah ini kan misterius. Ada orang jadi wali karena dia cuma mengasih makanan anjing. Ada yang jadi wali karena dia cuma minggirin batu atau duri dari jalan. Ternyata wali itu sederhana, orang yang mengambil sifat-sifat Allah lalu dia kemudian tancapkan dalam dirinya. Allah itu punya sifat rahmah, penyayang, benar. Maka dia menyayangi makhluk. Ini jalur pintas jadi wali Allah. Mau jadi wali Allah? Ya maulah kita ya, dengan menyayangi semua makhluk ya. Jadi kalau ada orang pengen zuhud terus dia berhenti kerja, itu bukan zuhud ya.
Artinya apa? Antum ketika tidak bekerja kepikiran duit mulu. Itu tanda-tanda zuhudnya nggak bener. Ciri-ciri orang zuhud, dia udah nggak mikirin duit. Duit datang cari dia. Dia nggak nyari duit, duit nyari dia. Akhirnya tidak ada kemudian ganggu dirinya. Itu baru zuhud. Ya, gimana? Itu salik untuk berdiam, tawakuf namanya. Udah biasa Betawi ya, tawakuf pengajian, tawakupan. Kita habis tawakupan ya. Tidaklah seorang salik berkehendak untuk diam tawakuf ketika mengalami suatu kasyaf. Dia puas dengan pengalaman ruhaninya itu, melainkan nanti akan ada sir berkata, yang kamu cari masih jauh di depan, bukan itu yang penting. Gitu. Jadi kalau orang mengalami khusyuk, bisa nangis, belum, masih ada lagi di atasnya. Bapak ngerasa sholat nih kayak di hadapan Allah, belum, masih ada lagi makom di atasnya. Apalagi apa yang antum paling ingat-ingat ketika sholat, paling enak, bahagia, masih ada lagi di atasnya. Ya, gitu maksudnya. Jadi yang kamu cari itu bukan bahagia, tapi sumber bahagia. Yang diperlukan Allah itu dari kamu, bukan Allah nggak memerlukan apa-apa juga ya. Yang Allah kemudian mau ambil dari kamu itu bukan khusyuknya, tapi usaha untuk memperoleh khusyuknya, itu yang Allah ambil ntar. Ya, emang khusyuk gampang ya? Gampang apa? Nggak susah. Gampang nggak susah sama Pak. Apa maknanya di sini? Dunia kerohanian ini akan selalu ada guidance dari Allah. Ini gurunya kan nggak ngomong nih, tapi di hatinya dia bicara. Hatinya yang bicara. Ini yang disebutkan dalam hadis, istafti qalbak, mintalah fatwa ke dalam kalbumu. Ini beliau mengajarkan itu ya. Dalam kitab Khatmul Aulia disebut dengan muhadatsah khidriyah, dialog khidriyah, itu maknanya ya. Maka di sini Imam Shustari namanya mengatakan, fala taltafit fis sayri ghairan fa kullu ma siwallahi ghairun fattakhidh zikrahu hisnan. Jadi kalau kita sampai di melewati satu perjalanan, tujuan kita mau ke Bandung, pas di tol jalannya bagus nggak, pemandangannya bagus nggak, berhenti nggak di situ? Kalau berhenti di situ berarti kita lupa dengan tujuan. Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'abir sabil. Hendaklah kamu berada seperti orang abir, itu yang melewati, sabil jalan, ya anak jalanan, musafir. Maksudnya apa? Bapak pernah ke luar negeri, pasti sebagian. Kalau ke luar negeri bawa banyak koper gimana? Gak usah keluar negeri, provinsi banyak-banyak, ribet gak? Itu koper, ada koper tanah, koper rumah, kita kalau kebanyakan tanah, Bapak itu mau pindah alam, susah bawanya. Karena tanahnya mau dibawa gimana? Berapa? Rumah tuh. Jadi yang punya tanah tuh wakafin lah, segera kemana kayak diwakafin ya. Yang diem tanahnya wakafin ke orang, wakafin ke masjid, ke yayasan, ke pesantren ya, segera. Keburu mati, ditanyain semua. Dan mengerikannya di sana, kekayaan kita itu diperiksa. Kalau biasa mungkin setengah hari, sehari. Nabi Sulaiman
itu 2000 tahun. Itu ukuran dunia 2000 tahun, di sana 2 hari. Tapi kalau kita diperiksa orang sekian jam, gimana perasaannya Pak? Pernah nggak? Lamanya bukan main itu. Oleh karena itu, apabila kita mengalami pengalaman spiritual, jangan asik dengan itu. Pengalaman spiritual ini anggap saja hiburan, busyra. Ya. Maka saya nggak sibuk-sibuk amat dengan pengalaman mimpi segala macam, tapi beberapa yang perlu ceritakan kita ceritakan. Ya. ولا تبرجت ظواهر المكونات إلا نادته حقائقها إنما نحن فتنة فلا تكفر. Ketika seseorang tersilaukan oleh suatu kejadian, suatu pengalaman, ini biasanya orang kalau belajar zikir ada rasa merinding-merindingnya, nangis-nangisnya, apalagi hangat-hangatnya. Rasa-rasa itu semua bukan itu yang kita cari, karena itu masih makhluk. Kalau masih ada rasanya, kalau masih ada hangatnya, zinginnya, semua itu makhluk. Ya. Jadi Allah bukan panas, dingin. Allah bukan ketika kita zikir itu nangis, itu bukan Allah, itu kita. Baik. Nanti kan kalau kita bilang, kalau kita zikir, Allah itu bisa nyandain sebenarnya. Apa kata Allah? Ya kamu, aku kan gak pernah kemana-mana, apa ini tinggal panggil. Ya, zikir ya Allah, 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 Allah. Allah ngomong, aku bersamamu dimanapun engkau berada. Maka sebenarnya zikir-zikir kita itu tidak pernah membuat kita jadi wali. Zikir itu haknya badan, haknya kolbu. Yang membuat seseorang menjadi wali jika di dalam dirinya ada rahmat Allah. Mau jadi wali kan? Biar gampang jadi wali, minimal jadi wali murid ya. Wali murid jadi wali karena dia sayang sama murid, benar nggak? Maka wali Allah karena dia sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap kali terjadi pengalaman-pengalaman yang menghalangi kita kepada Allah, maka berkatalah hakikat-hakikat ini, kami ini hanya ujian, janganlah engkau kufur. Innama nahnu fitnatun, kami ini hanya ujian, fala takfur, jangan kufur. Ya, ini hati-hati di situ. Ya. Orang ketika dia belajar ilmu kerohanian, di kolbunya belum dibersihkan, Pak. Misalnya perasaan pinter. Nah, hati-hati ya. Perasaan merasa suci. Terus antum belajar zikir, ini belum dibenerin. Nanti zikirnya nambah, merasa sok sucinya nambah. Bahaya nggak tuh? Kita belum sembuh dari penyakit sombong. Tambah ilmu, tambah sombong nggak? Tambah sombong. Ya, nah, ini hati-hati di sini. Oleh karena itu, imam-imam kita mengatakan al-i'rad 'anil nas wa zuhdi fid dunya faqim ma'allahi bil muraqabah wal iltimas tawbati bir ri'ayah wal istighfar bil inabah wal khudu' lil ahkami bil istiqamah. Jadi yang harus kita lakukan adalah menghindar atau berpaling dari dunia. Nanti dunia yang ngejar. Nanti Bapak sampai capek sendiri ngumpulin dunianya. Ya. Dunianya ustadz apa? Ceramah. Nanti diubur-ubur orang terus, Pak. Bentar. Ya. Saja. Ketika kita sudah bosan dengan semua jadwal, tambah banyak yang minta. Emang begitu. Bapak kan kalau udah, kan katanya tua pengen hidup bahagia, masa pensiun, apanya yang pensiun? Ya, katanya nanti kalau anak-anak udah gede bisa jagain kita, yang ada kita jagain anaknya, cucunya. Saya menyarankan nih teman-teman, nih mohon maaf ya, antum tersinggung aja ya. Kalau sayang sama orang tua, jangan susahkan orang tua dengan cucu-cucunya. Sesekali boleh, seneng.
Jadi sama orang tua itu ya buatlah mereka, kasih fasilitas senikmat-nikmatnya biar orang tua itu nyaman. Ridho orang tua kita jadi wali, Pak. Gampang tuh? Ridho al-walidain. Ridhonya orang tua itu ridho Allah. Kalau Allah ridho, walinya ridho Allah fi ridhal walidain, kan gitu ungkapannya. Uwais Al-Qarni jadi wali kenapa? Karena dia banyak wirid? Karena dia berkali-kali umroh? Enggak. Kenapa ini nggak diekspos? Kenapa sebelum pandemi kayaknya kalau mau jadi orang bener umroh dulu berkali-kali ya? Yang kaya orang travel ya. Maaf ya orang travel ya. Ini nggak diekspos bahwa Uwais Al-Qarni jadi wali bukan karena dia pergi haji umroh, justru karena dia nggak jadi pergi umroh dan haji. Kenapa dia menjadi wali? Karena dia merawat ibunya, memuliakan ibunya, mahar masuk jadi wali itu. Gampang-gampang susah ya? Ya enaknya ngomongin doang, ntar kalau sudah ketemu orang tuanya bingung. Wah masih ada, cukup banyak ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, bisa meluruskan stigma negatif kepada tasawuf. Ada yang bilang ini sesat ataupun bid'ah. Mohon penjelasan Buya tentang beda tasawuf, akhlak dan tazkiyatun nafs. Yang kedua, apakah tasawuf harus berthariqah? Yang ketiga, thariqah itu apa? Ada suluk, ada baiat, ada talqin. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya. Itu borong itu Pak, 12 SKS itu ya. Nggak ada lagi, udah biarin, nggak usah pakai. Nah perhatiin kalau gitu ya, coba antum melukis di kepala sendiri. Tasawuf itu lingkaran besar. Oke. Tasawuf itu intinya ihsan. Fikih itu intinya Islam. Akidah itu intinya iman. Oke. Tasawuf yang besar itu untuk mendapatkan ihsan, beribadah seakan memandang Allah, merasakan kedekatan Allah. Apa yang harus proses tazkiyah ya. Proses apa namanya? Tazkiyah. Proses tazkiyah ini ada kurikulumnya. Kurikulumnya disebut metode. Metode itu bahasa Arabnya thariqah ya, jalan, metode. Maka di situ kalau pertanyaannya apa beda tasawuf dan akhlak? Kalau sudah dibenerin tazkiyahnya ini, jiwanya, maka akhlaknya akan menjadi bagus. Jadi akhlak itu buah dari tazkiyatun nafs yang ada dalam tasawuf. Lucunya ada orang mengharamkan tasawuf tapi membuat kajian kitab tazkiyatun nafs. Benar ya? Tazkiyatun nafs itu satu bab dalam tasawuf, gitu ya. Tazkiyatun nafs satu chapter dalam bab tasawuf. Kitab tasawuf nih, ini kitab tasawuf. Satu babnya tentang tazkiyatun nafs. Karena ada namanya jiwa amarah bisu, jiwa ya, jiwa ya, lawamah, mulhamah, kemudian mutmainnah. Kalau dia dibersihkan tazkiyah, maka dia akan naik ke makom atasnya, naik ujungnya nanti mutmainnah. Kalau mutmainnah tinggal naik doang, itulah disebut mi'raj. Jadi isra-nya jiwa dari ammarah bisu kepada mutmainnah, mi'rajnya jiwa dari mutmainnah ke radiyah, mardiyah ke kamilah ya. Itu kalau dikaitkan dengan Isra dan Mi'raj. Sudah bisa bedain? Tasawuf itu rumah besar, tujuannya agar mendasarkan kedekatan kepada Allah, yaitu ihsan. Di dalamnya ada satu bab namanya tazkiyatun nafs.
Tazkiyatun nafs itu mempunyai metodenya lahirlah dalam thariqah. Ya, maka wajibkah berthariqah? Ma la yutimmul wajib bihi illa bi fahuwa wajib. Ya. Apabila sesuatu nggak dicapai kecuali dengannya, maka dia jadi wajib. Gitu. Jadi misalnya nih, supaya saya seger, saya harus minum, maka minumnya jadi wajib. Supaya pintar harus sekolah, maka sekolah jadi wajib. Di zaman Nabi ada sekolah nggak? Ada nyantri nggak? Ada rumah tahfiz nggak? Tapi supaya orang hafal Quran, maka perlu dibuka madrasah, ma'had, rumah tahfiz. Gitu. Ini lucunya orang yang mengharam-haramkan tasawuf. Dia buat bid'ah sendiri. Dia buat metode ini, metode itu, daurah ini, daurah itu, rumah tahfiz ini dan itu. Itu kan metode menghafal cepat, metode hafal begini. Kenapa dalam menghafal boleh ada metode, tapi dalam tazkiyah nggak boleh beda metode? Nabi beda sahabat, beda cara loh. Ada sahabat pelit, nanya, wahai Rasulullah, amal terbaik apa? Nabi jawab, engkau ngasih makan anak yatim, engkau ngasih makan orang susah. Ada sahabat yang kismin, tahu kismin ya? Nanya, wahai Rasulullah, amal terafdal apa? Nabi bilang, iman di qalbu. Ada orang nanya, orangnya pemarah, Nabi bilang, la taghdab falakal jannah. Kamu sabar aja, masuk surga. Kayak gitu Pak modelnya. Jadi Nabi itu beda sahabat, beda metodologis. Tarekat yang stagnan akan hancur dimakan zaman. Maka di zaman kita mesti merevisi kurikulum thariqah. Namanya nggak usah direvisi, kayak namanya ditambahkan aja, kayak di Timur Tengah itu Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Qadiriyah, itu nanti ada nama-nama tambahannya, Samaniyah, Qaribiyah, Samaniyah apa gitu. Jadi mereka suka menambahkan di belakang sebagai bentuk ada revisi dan tajdid. Di Indonesia kan terlalu mensuci-sucikan thariqah. Oh, begini kata guru kita. Ya, kalau udah nggak relevan di zaman ini gimana dong? Gurunya sudah wafat, masuk alam sono. Ya, maka thariqat pun mesti thariqat yang mu'tabarah. Pertama, yang kedua mesti mursyidnya arif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti. Kalau enggak, bukannya malah tambah dekat, tambah jauh. Dekat kepada Allah malah tambah jauh. Gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tadi apa lagi? Dalam thariqah itu ada istilah suluk, bai'at dan tamkin. Bisa dijelaskan? Waduh, bolong lagi. Suluk itu menempuh jalan. Jadi bapak nih, kata guru, kamu amalkan ini, bapak mulai ngamalin, itu suluk namanya. Suluk itu ada yang formal, ada yang informal, ada yang temporal. Yang temporal ini yang biasa kita kerjakan. Misalnya bapak ibu ini diijazahkan guru untuk berzikir 1000. Nah itu temporal 1000 doang. Kalau khalwat, jadi suluk bentuknya khalwat, bisa 10 hari, bisa 30 hari, bisa terserah berapa perintah guru. Syekh Abdullah Faiz Dagestani, seorang mursyid Naqsyabandiyah, gurunya Syekh Haqqani, kan terkenal nih Syekh Nazim Haqqani. Itu beliau kalau lagi suluk Pak, antum nggak sanggup, aneh nggak sanggup, mikirin dunia wudu, mikirin dunia wudu, lupa kepada Allah wudu, teringat dunia mandi tobat. Ya, itu thariqah beliau tuh. Jadi Naqsyabandiyah beliau sudah beda dengan Naqsyabandiyah sebelumnya. Di Naqsyabandiyah sebelumnya mandi cukup di awal mau zikir, mau talqin zikir. Beda dengan Qadiriyah sebelumnya, udah beda-beda tuh. Syekh Abdullah Faiz kemudian meringkasnya. Gitu. Kan nggak mungkin Pak, beliau ngajarin bapak gitu. Ada yang mau belajar thariqah sama saya, ntar saya gituin gimana? Kamu lupa kepada Allah, wudu. Ingat dunia, mandi. Ya bisa mandi 50 kali sehari. Kita ini hidup di akhir zaman, insya Allah banyak rukhsah. Insya Allah banyak rukhsah. Yang
penting tasdik saja kepada wali-wali Allah ya. Nah, kitab ini kan yang nulis wali Allah, maka kita tasdik kepada isinya. Tasdik itu membenarkannya ya. Jadi tidak ada lagi pertanyaan tasawuf adakah di masa Rasul, ya salam ya. Malam tadi saya mengkaji dari Alif Lam Mim sampai berapa ayat? 3 ayat ya. Sisi tasawuf dalam surah Al-Baqarah. Setiap ayatnya ada. Tasawuf itu membahas mulai dari bab niat, taubat sampai kemudian mahabbah, ridho. Jadi kalau orang nanya, khusyuk masuk di tengah-tengahnya. Adakah tasawuf di Quran? Banyak. Setiap ayat sabar itu tasawuf. Setiap ayat syukur tasawuf. Setiap ayat ikhlas tasawuf. Setiap ayat-ayat yang menyebutkan amal ruhani, maka itu tasawuf. Gitu ya. Paham ya? Jadi masih mau nanya, ada tasawuf nggak di Quran? Ya gitu. Beres, cukup. Ada satu lagi. Cukup, ada satu lagi. Pertanyaan. Assalamualaikum dari Pak Taufik. Dalam menyebarkan dan menyampaikan agama Islam dahulu Rasulullah telah memberikan dakwah suri tauladan tentang cara-cara berdakwah, menjalankan 3 kaidah berdakwah, hikmah, mawaidhul hasanah, dan menjalankan adalah ibadah ihsan. Pertanyaannya, fenomena yang terjadi sekarang banyak ustaz yang tidak menjalankan kaidah dakwah yang dicontohkan Rasulullah. Kira-kira kenapa dan kenapa bisa terjadi? Yang kedua, hadis Bukhari mengatakan sampaikanlah walau 1 ayat, yang artinya kita semua pun juga dianjurkan untuk bisa berdakwah walau cuma menyampaikan. Kebanyakan yang pertama saya udah lupa. Fenomena yang terjadi sekarang banyak ustaz yang tidak menjalankan kaidah. Oke, ya, cukup. Terus yang kedua, hadis Bukhari tadi sampaikan walau 1 ayat, dianjurkan untuk bisa berdakwah walaupun cuma mendengarkan 1 ayat. Mohon tips dan ilmunya untuk bekal kita dalam belajar berdakwah walau menyampaikan 1 ayat. Sekarang mah gampang Pak, ada video dakwah, sebar video ya. Ya, dai-dai yang tidak dididik oleh gurunya, mursyidnya, maka mereka yang mendidiknya syaitan. Ya. Dai-dai yang dididik gurunya kan punya guru terus bersambung ke Rasulullah, pasti ada sifat yang mengalir ke dalam dirinya. Apa itu? Mengajar dengan mauizah hasanah. Orang ini banyak lupa bahwa dakwah itu bil urfi, wa'mur bil urfi. Ajaklah orang dengan urf. Apa arti urf? Sesuatu kebaikan yang sama-sama dipahami oleh dia, itu disebut dengan urf. Itu dia. Maka jika ada orang berdakwah dengan sesuatu yang objek dakwahnya nggak ngerti, maka dia bukan berdakwah dengan benar. Adapun kemudian yang disebut dengan wajadilhum billati hiya ahsan, itu ke ahli kitab, apalagi sesama muslim. Ini kan sesama muslim itu saling membid'ahkan, ya termasuk aneh. Kalau kita udah kurang kok, jauh. Saya semenjak pandemi udah jarang banget kok, kecuali dipancing-pancing dikit, karena masih ada energi hot di dalamnya. Naik lagi, kadang sih ya, kadang. Jika di kolbu itu isinya rahmat Allah, maka yang keluar pasti kasih sayang. Tapi jika di kolbunya ada kebencian, berarti selain Allah, maka dakwahnya isinya kebencian. Orang-orang yang ingin mengajak kepada Allah harus tahu dulu jalan kepada Allah, harus mengenal dulu jalan kepada Allah. Bapak mau ngajak saya ke Nikmah, Japos, nggak punya GPS, nggak pernah kesini, ketemu kan kan? Ya, orang mau mengajak kenal Allah, tapi dia tidak mau menyelami nama dan sifat-sifat Allah, ya salam. Ya, nah ini perlu kita garis bawahi bahwa mudah kok jadi dai yang kolbunya bening itu. Warisi saja sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tadi apa? Balighu anni walau ayat. Ini hadis sahih, pemahaman orang banyak nggak sahih.
dimanfaatkan loh oleh kawan-kawan kita yang berdakwah sebelum matang. Balighu anni walau ayah bukan berarti ceramah, ya, nggak mesti ceramah kok kalau dakwah. Emang Nabi maksudnya dakwah di ceramah di situ? Enggak kan? Kalau untuk ceramah, ngajar kitab, mesti punya kemampuan-kemampuan tambahan. Tapi kalau cuma mau menegur kawan, teman, ya pakai satu ayat boleh, satu dalil boleh. Tapi bapak duduk di tempat saya ini, terus nanya macam-macam, nggak tahu dalil gimana? Kejadianlah seperti di Bandung, ada ustadz siapa namanya, ditanya perihal yasinan, nggak bisa jawab, langsung bilang bid'ah aja. Ya. Yang paling lucu dari tahun 80-an 90-an ini rame mengenai doa anak sampai ke orang tua, selain anak nggak nyampe. Sering dengar nggak dulu? Itu kan kacau itu. Itu orang ingin menyampaikan satu ayat, itu doang yang dihafal, tapi salah paham karena hanya mengenal satu ayat. Jadi tolong dibedakan ad-da'wah ghair al-fatwa. Fatwa, dakwah itu beda. Jadi kalau antum ini bukan ahli fatwa, nggak pernah belajar fikih, usul fikih, hadis dengan mendalam, cukup berdakwah dengan pengertian memberi motivasi. Jangan bermain di wilayah hukum. Ini baru hijrah 3 bulan lalu, sudah berani membid'ahkan ustadz yang sudah puluhan tahun bersama kitab-kitab yang gundul itu. Aneh Pak sekarang, betul-betul aneh. Baru hijrah kemarin, gak pernah nyantri, kiai-kiai dibantah. Kalau saya dibantah wajar, kan saya anak filsafat katanya. Dia mau cari-cari kesalahan, tapi ya Allah ya. Saya filsafat 4 tahun, 4,5. Tapi saya ngaji hadis 15 tahun. Banyakan mana? Kalau dia ngaji hadis kali ya. Jadi kalau untuk menjawab fatwa, haram bagi orang yang hanya mampu berdakwah tapi bukan mufti atau mempelajari ilmu fatwa. Kalau saya nggak fatwa, saya cuma nukil fatwa. Ya, siapa Ar-Razi bisa fatwa? Saya cuma menukil fatwa. Mana fatwa-fatwa yang kemudian luput dari banyak orang, nah kita ulang. Masalah bank, saya nggak pakai fatwa saya sendiri, saya pakai fatwa Darul Ifta Mesir. Ya, asuransi segala macam itu saya pakai fatwa sana. Karena saya tidak memandang diri saya mampu berfatwa, walaupun dapat ijazah dari guru saya dan dibolehkan berfatwa. Ya, tapi saya nggak lakukan itu ya. Belum saatnya lah. Nantilah ya. Kecuali persoalannya tidak ada di zaman dulu, ada di zaman sekarang dan belum ada yang bahas, baru kita cari dalilnya sendiri. Kira-kira begitu ya. Jadi tolong dibedakan dakwah dengan fatwa. Dakwah boleh dengan satu ayat, tapi kalau fatwa tidak boleh satu ayat. Gitu ya. Khalas. Simpen. Ustaz bertanya, apakah boleh kita membaca maulid tetapi kita menyingkat pasalnya hanya karena ingin mempercepat waktu? Kan bukan Quran. Quran gitu maulid? Enggak. Ya boleh. Jadi boleh meringkas maulid. Berzanji itu berbeda dengan bacaan lain. Dia ulami beda lagi. Semakin kesini tambah dikit Pak. Ntar lama-lama jadi sallallahu alaihi Muhammad doang. Udah kejadian ya. Quran aja yang tadinya banyak 1 juz boleh dibaca cuma kulhu 3 kali, ya kan? Jadi nggak ada masalah. Jadi kitab-kitab maulid itu bukan kitab suci, itu cuma menceritakan tentang orang suci. Kalau itu diringkas nggak ada masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Doanya pakai Fatihah aja ya. Mungkin bulan kita beritahu Ustaz, bulan depan berapa tanggal 21 kita tidak membahas masalah kita, cuma berbarengan dengan peringatan Isra Mi'raj. Saya 21 nggak bisa kayaknya Pak. Oh nggak bisa ya? Karena cuma Ustaz mau
aja lah yang isi ya. Ya, 21 saya ada janji ke Jogja. Jogja. 21 dan 20 ada. Ya, nanti komunikasi sama akhir sekian. Baik teman-teman semua, mari kita sering mendoakan, berkirim Fatihah satu sama lain untuk semua yang hadir malam ini, siapapun yang mendengarkan dimanapun berada. Kita kirimkan untuk semua umat Islam, semua orang-orang yang pernah kita berbuat baik kepadanya, atau orang-orang yang mungkin dulu pernah kita sakiti. Kita kirimkan untuk mereka semua. Al-Fatihah. Semoga bermanfaat, semoga kita Subhanahu wa ta'ala. Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon izin tidak salam-salaman, saya mau langsung jalan.